Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Innamat taubatu, sesungguhnya penerimaan taubat itu 'ala Allah atas Allah, lilladzina ya'maluna su'a, hanya bagi orang yang mereka mengerjakan kejahatan, maksiat, bijahalatin, dengan kebodohan. Summa yatubuna min qaribin, kemudian mereka bertobat dari dekat, ya, dari waktu dekat setelah maksiat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu Allah menerima tobat atas mereka. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang yang melakukan kejahatan karena tidak ngerti, kemudian segera bertobat, ya. Tobat mereka itu diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Walaisati taubatu, dan tobat itu tidak ada lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang yang dia melakukan kejahatan hatta idza hadara, sehingga sampai datang ahadahumul maut, ya, kematian, sekarat, ya, salah seorang di antara mereka, qala, dia berkata, inni tubtul ana, sungguh aku ini bertobat sekarang. Walalladzina yamutun, dan juga tidak pula bagi orang yang mati, wahum kufarun, dan mereka itu kafir. Ulaika a'tadna lahum, ya, mereka itu kami sediakan bagi mereka azaban alima, siksaan yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan tentang taubat, bahwa sesungguhnya taubat itu hanya bagi orang yang bertobat karena mengerjakan kesalahan disebabkan kebodohan, kejahilan, karena mereka melakukan dosa, kesalahan, tidak mengerti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, dan setelah mereka mengetahui bahwa yang dilakukan itu suatu dosa dan kesalahan, kemudian mereka bertobat dengan segera, tidak menunda-nunda tobatnya, maka mereka itu, bagi mereka Allah terima tobatnya, dan apapun yang kita kerjakan di dunia pasti Allah mengetahui. Kalau tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Allah Maha bijaksana, Maha memutuskan perkara bagi hamba-hambanya. Dan Allah tidak menerima tobat dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan sehingga datang ajal kepada mereka, baru mereka mengatakan, aku ini tobat. Nah, sungguhnya saya bertobat kepada Allah sekarang. Ajalnya udah datang, dia baru tobat. Ya. Orang yang telah mengerjakan kejahatan lalu mereka mengetahui bahwasanya mereka telah berdosa, akan tetapi mereka menunda-nunda tobat sampai ajalnya datang. Ya, maka tobatnya tidak akan diterima. Ya. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis diriwayat Ahmad Ibnu Umar. Ya, kemudian tidak juga diterima tobat orang yang mati sedang mereka tetap dalam kekafiran. Mati dalam keadaan kafir juga tobatnya nggak diterima. Orang tersebut adalah termasuk orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahannya, maka baginya tidak ada pengampunan. Dan bagi orang kafir disediakan bagi mereka siksaan yang amat pedih akibat kekafiran mereka. Ya. Tobat itu tidak diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka. Ajal pada seorang di antara mereka, baru mereka mengatakan, saya ini bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang yang meninggal sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya, bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, antarisun nisa akarha, untuk kalian mewariskan, menjadikan warisan perempuan-perempuan karha dengan paksa. Wala ta'dhuluhunna, dan jangan kalian menyusahkan mereka, melarang menikah. Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, litadhabu, untuk mengambil kembali bi ba'di ma, dengan sebagian mahar ataitumuhunna, yang kalian berikan pada mereka, illa, kecuali antaktina ayyatina, illa ayyatina, kecuali bahwa mereka melakukan bifahisyatin, perbuatan keji, mubayyinatin, yang nyata, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah mereka dengan cara yang baik sesuai syariat. Fa in karihtumuhunna, lalu jika kalian membenci mereka, maka bersabarlah, fa'asa, maka barangkali antakrahu syai'an, bahwa kalian membenci sesuatu, wa ja'alallahu fi khairan katsira, dan padahal Allah itu menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Asa fa'asa antakrahu syai'an, maka barangkali bahwa antakrahu syai'an, kalian membenci sesuatu, wa ja'alallahu, padahal Allah itu menjadikan fihi, padanya itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan apa? Bahwa pada masa jahiliyah jika ada seorang laki wafat, maka walinya boleh menikahi atau menikahkan istrinya itu dengan orang lain. Para walinya itu lebih berhak atas istrinya daripada keluarga istrinya. Atas dari itu turun ayat ini, wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ya. Dan jangan kamu menyusahkan mereka karena tidak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Jadi ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa itu dibolehkan. Ya, jadi bukan berarti begitu. Menurut sebagian adat Arab jahiliyah, apabila seorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain ya mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil dari pewaris, atau tidak dibolehkan menikah lagi. Fa'asa antakrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Wa in aradtum istibdala, zaujin, jika kalian ingin mengganti, ya, dengan menolak zaujin, istri, makana zaujin, tempat posisi istri yang lain. Wa ataitum, dan kalian telah memberi ihdahunna qintaran, seorang dari mereka qintaran, harta yang banyak, ya, sebagai mahar, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan kalian mengambil kembali darinya mahar itu syai'an sedikit pun. Ata'khudhunahu buhtanan, apakah kalian mengambil kembali buhtanan sebagai kebohongan ataupun zalim, wa isman, dan sebagai dosa mubina yang nyata. Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana kalian mengambilnya mahar kembali. Wa qad afdha, dan sungguh afdha, telah bergaul. Ba'dukum ila ba'din, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha,
dan mereka istri-istri yang telah mengambil dari kalian misakon ghalidha, saat janji yaitu akad pernikahan ghalidha yang sangat kuat. Jadi menurut Abu Ajfa' As-Salimi, masyarakat jahiliyah itu jika bercerai dengan istri mereka terbiasa mengambil kembali mahar mereka. Lalu Umar bin Khattab itu berkata, ingat, jangan sekali-kali kau mengambil harta mahar yang telah kau berikan kepada istrimu. Atas dasar itu Allah akhirnya menurunkan ayat ini tadi. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu tidak memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangan kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan dalam pernikahan dari kamu. Perjanjian yang kuat, misakon ghalidha. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum, dan jangan kalian nikahi ma nakaha aba'ukum, ya, apa atau siapa yang telah dinikahinya bapak-bapak, kakek-kakek kalian, aba'ukum minan nisa, dari perempuan-perempuan, illa ma qad salaf, kecuali apa yang sungguh telah berlalu sebelum ada pengharaman. Innahu kana fahishatan wa maqtan, sesungguhnya itu adalah merupakan perbuatan keji, wa maqtan, dan dibenci, menjijikkan, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi seorang sahabat Ansar itu mengatakan bahwa ayat ini dan ayat yang berikutnya itu diturunkan berkenaan wafatnya Abu Qais bin Aslat. Itu sahabat Ansar yang soleh yang meninggalkan seorang istri. Tak lama anaknya Qais ingin menikahi ibu tirinya, janda dari ayahnya. Ya, ibu tiri Qais berkata, kau adalah anakku sendiri, jadi kau termasuk dalam kaum yang soleh. Kemudian janda Abu Qais itu mengadu kepada Rasulullah. Ya, kemudian turun ayat, jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Ya, sungguh perbuatan itu sangat keji. Jadi masa lampau berarti sebelum diturunkan ayat pelarangan. Ya, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat diharamkan alaikum atas kalian, ummahatukum meningkahi ibu-ibu nenek-nenek kalian. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, dan saudara-saudara perempuan bapak kalian, saudara perempuan bapak. Wa khalatukum, dan saudara perempuan ibu. Wa banatul akh, dan anak-anak perempuan saudara laki-laki, wa banatul ukh, dan anak perempuan saudara perempuan. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu kalian, allati ardo'nakum, yang mereka menyusui kalian, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, minar rado'ah, dari susuan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian, wa roba ibukum, allati fi hujurikum. Waroba ibukumul lati fi hujurikum, anak-anak istri kalian, anak tiri, allati fi hujurikum, yang berada dalam pemeliharaan kalian, yang tidak dalam pemeliharaan kalian. Jadi yang ada dalam pemeliharaan dan yang tidak dalam pemeliharaan.
min nisaikum dari istri kalian allati dakhaltum bihinna yang telah kalian bersetubuh dengan mereka fa illam takunu dakhaltum maka jika sebelum kalian bersetubuh bihinna dengan mereka fala junaha alaikum maka tidak ada dosa alaikum atas kalian menikah anak perempuan mereka wahalailu dan diharamkan menikahi istri-istri abnaikum anak-anak kalian alladzina min aslabikum ya yang dari tulang rusuk kalian yaitu anak kandung wa antajma'u bainal ukhtain dan diharamkan bahwa kalian mengumpulkan dalam pernikahan antara dua perempuan bersaudara. Illa ma qad salaf kecuali apa yang sungguh terjadi salaf qad salaf telah berlalu sebelum ada pengharaman. Innallaha sungguhnya Allah kana ghafuran rahima. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Jadi diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuan ya, dari istrimu itu anak tiri yang dalam pemeliharaanmu ya, dalam pemeliharaan ya. Dan dari istri yang kamu campuri ya, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan maka tidak ada dosa bagi kamu menikahinya dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu itu menantu. Jadi istri anak kandungmu itu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan ya, dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Ya, terjadi di masa lampau. Jadi ibu, nenek, ya, dan seterusnya ke atas, ya, yang dimaksud dengan anak-anak perempuan itu, anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya ke bawah. Jadi yang dimaksud ibu, ya, di ayat ini siapa? Yaitu ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud anak perempuan itu siapa? Anak perempuan itu anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya terus ke bawah. Ya, demikian juga yang lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak istrimu, ya, dalam pemeliharaanmu, itu menurut sebagian besar ulama, termasuk juga anak tiri yang dalam pemeliharaan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala itu mengharamkan ya atas orang yang beriman itu mengawini satu ibu-ibu, yaitu ibu dari istri-istri ayahmu. Kemudian anak-anakmu yang perempuan, terus saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, bibi, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ya bibi ya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu itu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan ibunya ya, dan sudah kamu cerai maka tidak berdosa untuk mengawininya. Kemudian istri-istri anak kandungmu itu menantu ya, menghimpun. Kemudian apa? Menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Dua perempuan yang bersaudara. Kecuali terjadi di masa lampau. Kemudian apa? Mengawini wanita
ya, yang telah bersuami. Itu hukum-hukum Allah ya, yang telah disyariatkan oleh Allah, dan semua itu hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, kecuali wanita yang bersuami adalah muhrim ya. Dan apabila mereka itu bersalah atau berdosa di masa lampau, melakukan larangan-larangan, yaitu mengawini wanita-wanita yang ditentukan oleh Allah dalam ayat ini, kemudian mereka segera melepaskan ikatan perkawinan tersebut dengan memohon ampun kepada Allah, ya, maka dosa-dosa di masa lampau akan diampuni oleh Allah, dan bagi mereka diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Rasulullah juga bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Siti Aisyah, sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan muhrim, seperti seorang menjadikan muhrim karena kelahiran ataupun nasab. Rasulullah juga bersabda, 1 atau 2 isapan susuan tidak mengharamkan, tidak menjadikan muhrim dengan ibu yang menyusui dan anaknya. Ya. Innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa'i, wal muhsanatu, dan diharamkan menikah perempuan-perempuan yang bersuami, minan nisa, dari perempuan-perempuan, illa, kecuali ma malakat aimanukum, kecuali hamba saya yang kalian miliki. Kitab Allah alaikum, sebagai ketetapan Allah atas kalian, wa halalakum, dan dihalalkan bagi kalian, ma wara'a dzalikum, apa yang di belakang itu ataupun yang selain itu. Anta batagu, bahwa kalian mencari ataupun menikahi perempuan bi amwalikum, dengan harta-harta kalian ataupun mahar, muhsinina, sebagai orang yang ingin menikah, ghairu musafihin. Ghairu musafihin itu bukan orang yang ingin berbuat zina. Famastamta'tum, maka apa yang kalian menikmati, bihi, dengannya, minhunna, dari mereka istri-istri itu, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka, faridotan, sebagai kewajiban. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa atas kalian, fima taradaitum, terhadap apa yang kalian saling merelakan, ya, menambah ataupun mengurangi, bihi, dengannya, mim ba'dil faridah, dari sesudah kewajiban ditetapkan. Innallaha, sungguhnya Allah, kana aliman hakima, dia maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi menurut Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang perempuan bersuami yang menjadi tawanan perang seorang laki-laki muslim saat terjadi perang Autas. Jadi perempuan itu tidak mau dicampuri lelaki itu, orang yang berhak atasnya sebagai tawanan perang, dengan alasan ia masih bersuami. Hal ini ditanyakan kaum muslimin kepada Rasulullah. Ya. Akhirnya turun ayat, diharamkan atas kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya atau perempuan tawanan perang yang kamu miliki. Itu perempuan yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya. Ya, sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Ya, selain perempuan yang tersebut dalam ayat tadi itu dihalalkan. Ya, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Jadi untuk menikah, misinya menikah bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin kepada mereka sebagai satu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakan. Ya, setelah ditetapkan.
menambah, mengurangi, atau tidak membayar sama sekali mas kawin yang telah ditetapkan, tapi saling merelakan. Ya, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini Allah melarang orang beriman mengawini wanita-wanita yang telah bersuami kecuali budak-budak yang mereka miliki. Maksudnya apa? Budak-budak yang mereka miliki itu adalah wanita-wanita tawanan dari orang-orang kafir, maka halal bagi mereka mengawininya apabila wanita-wanita tersebut satu kali haid ataupun kosong rahimnya. Dan dihalalkan bagi orang yang beriman selain daripada 13 jenis perempuan yang terdapat dalam surah An-Nisa tadi itu 23, 24 yang termasuk muhrim, yaitu mencari istri dengan harta mereka untuk dikawini dengan niat apa? Menjelaskan perintah Allah, sunnah Rasul, bukan untuk niat berzina. Ya, jadi maksudnya bahwasanya perkawinan itu ada dua macam. Perkawinan atas dasar mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulnya, yaitu suatu perkawinan yang didasari atas niat untuk mencari amal soleh, untuk ketentraman jiwa, untuk mendapatkan keturunan soleh dan solihah. Yang kedua apa? Perkawinan atas dasar hawa nafsu, yaitu perkawinan yang hanya dilandasi oleh hawa nafsu, sehingga perkawinan tersebut hanya melihat dari kecantikan bentuk tubuh sehingga ada keinginan syahwat untuk menggaulinya, lalu mencari hukum ya, agar supaya pergaulan suami itu dapat dibenarkan oleh ketentuan agama ataupun negara. Ya, jadi perkawinan seperti ini adalah perkawinan atas dasar ingin berzina, tetapi perkawinan tersebut dengan cara mencari kebenaran dari manusia, padahal niatnya hanya untuk berhubungan. Ya, jadi kemudian Allah itu memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka itu memberikan mahar dengan sempurna kepada istri-istri yang telah mereka campuri di antara mereka. Ya, jadi ini suatu kewajiban bagi suami kepada istri-istrinya yang telah dicampuri. Ya, dan tidak mengapa seandainya istri tersebut merelakan hutang mahar atau pihak suami dari pihak suami, ya ikhlaskan untuk tidak dibayar. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Allah Maha bijaksana memutuskan pemberiannya kepada hambanya. Ya, dalam hadis Muslim, pada suatu peperangan bersama Rasulullah di Fathu Makkah, beliau bersabda, "Hai manusia, dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah." Ya. Nikah mut'ah itu kawin kontrak dengan wanita. Akan tetapi sungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan hingga hari kiamat. Dan barang siapa telah memiliki perjanjian kesepakatan dengan seorang wanita untuk menikah, maka biarkanlah dilanjutkan dan jangan kalian mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan. Hadis Imam Muslim. Innallaha kana aliman hakimah, sungguhnya Allah dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu memiliki minkum di antara kalian taulan kekayaan atau harta untuk mahar, ayyangki hal muhsonati, untuk menikahi perempuan-perempuan yang terhormat, yang merdeka, al-mu'minat, yang beriman kepada Allah, famin ma malakat, maka boleh menikahi dari ma malakat aimanukum, hamba saya wanita yang kalian miliki, min fatayatikum al-mu'minat, min fatayatikumul mu'minat, dari pemudi-pemudi atau gadis-gadis kalian yang beriman. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui bi imanikum, terhadap keimanan kalian. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian adalah keturunan min ba'din, sebagian yang lain. Fankihuhunna, maka nikahilah mereka biizni ahlihinna, dengan izin keluarga mereka ataupun pemiliknya. Wa atuhunna, dan berilah kepada mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka bil ma'ruf, dengan cara yang patut sesuai syariah. Muhsonatin, karena mereka perempuan-perempuan yang menjaga diri, muhsonatin ghairu musafihatin, bukan perempuan yang penjina.
wala mutakhidati akhdanin, wala mutakhidati akhdanin, dan juga bukan perempuan yang mengambil akhdan, laki-laki simpanan. Fa'idha uhsinna, maka apabila para hamba saya itu telah bersuami, fa'in ataina, lalu jika mereka melakukan bifahisyatin, perbuatan keji ataupun zina, fa'alaihinna, maka atas mereka nisfu ma'alal muhsonat, setengah dari apa yang atas perempuan-perempuan yang merdeka yang bersuami, minal adab, dari siksaan ataupun hukuman. Zalika, demikian itu, liman khosyal anata, bagi orang-orang yang takut berzina, minkum, di antara kalian, wa antasbiru, dan jika kalian bersabar, khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah itu menerangkan bahwasanya barang siapa di antara orang beriman tidak memiliki kemampuan untuk mengawini wanita-wanita merdeka yang beriman itu, maka diperbolehkan mengawini budak-budak dari wanita yang beriman. Dan Allah itu mengetahui keimanan mereka. Karena orang-orang yang beriman tersebut itu menjaga diri dari perbuatan keji. Ya, karena pada hakikatnya sebagian kamu juga adalah sebagian dari yang lain, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jadi apabila orang beriman ingin mengawini budak wanita yang beriman, maka kawinilah mereka dengan izin tuannya. Berikanlah mas kawin kepada mereka menurut yang patut, yang layak. Maksudnya apa? Berikan mas kawin jangan sampai terlalu sedikit sehingga menyakiti wanita yang akan dikawini tersebut, karena merasa dirinya rendah di hadapan manusia. Ya, jadi budak-budak wanita yang boleh dinikahi adalah mereka yang beriman dan wanita yang memelihara diri, bukan penzina. Ya, bukan pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, zina, maka atas mereka itu separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Ya, Allah Ta'ala itu memperbolehkan mengawini budak itu adalah bagi orang yang beriman yang tidak cukup belanjanya, tidak mampu, dan kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina. Akan tetapi apabila mereka itu bersabar dan menunggu sampai Allah Ta'ala memberikan kemampuan padanya, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun bagi orang yang mohon ampun dan penyayang, ya, bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah, dengan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh kenikmatan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah itu pada suatu ketika Ali dalam khutbahnya berkata, "Hai manusia, tegakkanlah had ataupun hukum kepada budak-budak kalian yang sudah kawin ataupun yang belum, karena salah seorang budak wanita Rasul pernah berzina, lalu aku diperintahkan untuk menderanya. Akan tetapi diketahui bahwa ia baru menempuh masa nifas. Ya, dan jika aku menderanya, aku khawatir akan membunuhnya. Lalu hal itu kuceritakan kepada Nabi, lalu beliau bersabda, jika ia telah suci dari nifas, maka deralah dia 50 kali. Hadis Muslim. Ya. Wa antasbiru khairun lakum, jika kalian bersabar maka lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yuridullahu, Allah mengendaki liyubayyina lakum, untuk menerangkan bagi kalian, wa yahdiyakum, dan dia memberi petunjuk kepada kalian, sunanal ladina, jalan-jalan kehidupan alladzina, orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, yaitu para nabi, orang soleh, wa yatuba alaikum, dan dia Allah hendak menerima tobat di atas kalian, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah dia mengendaki untuk menerima tobat alaikum atas kalian. Wa yuridul ladina, dan menginginkan alladzina yatabi'una syahawat, orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, antamilu, agar kalian berpaling dari kebenaran, mailan adima, dengan berpalingan yang sejauh-jauhnya.
mailan azima. Ya, berpaling sejauh-jauhnya. Yuridullah, Allah mengendaki ayyukhaffifa ankum, untuk memberi keringanan kemudahan syariat angkum kepada kalian, wa khuliqal insan, dan manusia itu diciptakan dha'ifa, dalam keadaan lemah, ya, lemah menghadapi hawa nafsu. Ya, manusia diciptakan lemah dalam menghadapi hawa nafsu. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah itu hendak menerangkan hukum-hukum syariatnya kepada orang beriman yang harus mereka laksanakan ataupun yang harus mereka tinggalkan, hukum syariatnya. Dan memberitahukan kepada orang yang beriman tentang bagaimana sunnah orang-orang terdahulu sebelum mereka, ya, agar menjadikan satu pelajaran bagaimana orang terdahulu menjalankan hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Ya, dan Allah Ta'ala bermaksud untuk menerangkan hukum-hukum syariatnya dan memberikan contoh-contoh kepada orang-orang beriman tentang orang-orang sebelum mereka dalam menjalankan syariat yang telah diturunkan Allah dan Rasulnya. Allah, yaitu apa? Berkehendak untuk menerima tobat dari manusia yang berdosa kepadanya, agar diselamatkan dari kehinaan dunia dan adab akhirat. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Ya, dan Allah juga lagi bijaksana memutuskan pemberiannya kepada hamba-hambanya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala merentangkan tangannya dan pada malam hari memberi kesempatan tobat bagi pelaku kesalahan, dan siang hari dan merentangkan tangannya pada siang hari memberikan kesempatan tobat bagi pelaku kesalahan pada malam hari, sampai kelak matahari terbit dari barat, yaitu hari kiamat. Ya. Hadis Muslim. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengingatkan pada orang beriman bahwasanya Allah berkehendak untuk menerima tobat mereka dan menyelamatkan mereka dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka ingkar kepada Allah Ta'ala, bermaksud mengajak orang yang beriman untuk berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran yang telah datang pada mereka. Ya, itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ingin supaya orang yang beriman itu berpaling jauh-jauhnya dari kebenaran. Oleh sebab itu, hendaknya orang beriman itu berhati-hati tidak mengikuti langkah-langkah mereka, karena mereka adalah pendukung-pendukung setan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dalam hadis Tabrani, Rasulullah juga bersabda, tiadalah kamu itu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. Ya, kamu tidak beriman sehingga hawa nafsu, perilaku hawa nafsumu itu sesuai dengan ajaran yang kau bawa. Jadi hawa nafsu harus mengikuti ajaran yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dikatakan beriman. Itu hadis Tabrani. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama, dan Allah Ta'ala hanya menuntut manusia untuk beribadah kepadanya sebatas kemampuan yang dapat mereka lakukan, karena Allah Maha mengetahui bahwasanya manusia itu dijadikan bersifat lemah. Oleh sebab itu Allah hendak memberikan keringanan kepada manusia agar mereka dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, sehingga mereka dapat selamat dunia dan akhirat. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad juga dikatakan, Rasul bersabda, Allah Ta'ala menyukai keringanan-keringanan perintahnya, rukhsah dilaksanakan. Ya, sebagaimana dia membenci dilanggarnya larangan-larangan. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah, dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian mengambil harta kalian bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara yang tidak benar.
Yang tidak benar itu riba, gosok. Illa, kecuali antakuna, ya, yang berupa tijarotan, perdagangan jual beli, tijarotan antarodin, dengan kerelaan, ya, suka sama suka, minkum di antara kalian, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian saling membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah, sungguhnya Allah dia terhadap kalian itu rahimah, maha penyayang. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang berbuat demikian, udwanan, sebagai pembangkangan, wa dzulman, dan kezaliman, fasawfa nuslihi naran, maka niscaya kami akan masukkan dia ke dalam api neraka, wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. In tajtanibu kabaira, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ya, kabair, dosa-dosa besar, zina, membunuh, syirik, mencuri, matun hauna anhu, dari apa yang dilarang kalian, anhu, dari melakukannya, nukafir angkum, ya, niscaya kami tutupi, kami hapus angkum, dari kalian, sayiatikum, dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan ke kalian ke tempat yang mulia, surga. Masukkan ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi dalam ayat ini Allah melarang orang beriman agar kiranya mereka itu jangan memakan harta sesama mereka dengan jalan yang batil, seperti mencuri, menipu, merampok, mengurangi timbangan, takaran, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara mereka. Antaradin. Hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli berhak memilih jadi ataupun batal jual belinya selama keduanya belum berpisah. Rasulullah juga bersabda, siapa yang merampas tanah orang lain secara zalim, walaupun hanya sejengkal, maka Allah akan mengalunginya kelak di hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Hadis Sahih Muslim dari Sa'id bin Zaid. Ya. Jadi siapa yang merampas tanah orang lain secara zalim, walaupun hanya sejengkal, maka Allah akan mengalunginya kelak di hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Hadis Muslim. Kemudian Allah juga melarang orang beriman agar kiranya jangan mereka membunuh diri sendiri, karena perbuatan membunuh diri termasuk dosa yang besar. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, sedangkan kita tidak sayang pada diri kita sendiri. Hanya karena hal-hal yang tidak bisa diterima oleh jiwa kita, sehingga kita mengakhiri kehidupan dengan jalan bunuh diri tadi. Karena sungguhnya Allah adalah zat yang Maha Penyayang Maha terhadap hamba-hambanya. Ya. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Abu Hurairah, ya, Rasul juga bersabda, barang siapa bunuh diri dengan sebuah besi, maka besi itu akan ada di tangannya untuk merobek-robek perutnya pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Ya, kelak dia di neraka jahanam. Ya, mereka kekal selama-lamanya, dan barang siapa membunuh dirinya dengan racun, niscaya racun itu dalam tangannya, ia akan meneguk di neraka jahanam. Ya, dan mereka kekal selama-lamanya. Ya, dalam hadis lain Rasul juga bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah. Ya, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Kemudian mengerjakan sihir. Kemudian memakan riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian lari dari medan peperangan, serta menuduh wanita mukminat yang baik-baik dan suci lagi beriman berbuat zina. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu memakan harta sesama dengan cara yang batil atau membunuh diri, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang melanggar hak dan aniaya. Memakan harta dengan cara yang batil itu melanggar hak
dan aniaya orang lain. Sedangkan bunuh diri itu melanggar hak dan aniaya kepada diri sendiri. Dan apabila itu mereka lakukan, maka Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan bagi Allah tidak ada satupun yang sulit baginya, karena sesungguhnya semua yang di langit dan di bumi dalam kekuasaan Allah. Ya, tidak satupun yang dapat menolak kehendak Allah, dan tidak satupun yang dapat memudorotkannya. Allah juga berjanji kepada orang beriman apabila mereka menjadi dosa-dosa besar yang dilarang, ya, yang dilarang mereka kerjakannya, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, ya, dosa-dosa kecil, dan memasukkan mereka ke tempat yang mulia. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Salman Al-Farisi juga Rasulullah bersabda, apakah kalian tahu apakah hari Jumat itu? Aku menjawab, yaitu hari di mana Allah menghimpunkan bapak-bapak kalian. Rasulullah pun bersabda, akan tetapi aku pun tahu apa hari Jumat, yaitu tidak seorang yang bersuci lalu membaguskan wudhunya, lalu pergi sholat Jumat, kemudian dia diam hingga imam menyelesaikan sholatnya. Hal itu akan menjadi penghapus dosa baginya di antara hari itu dan hari Jumat sesudahnya, selama ia menjauhi dosa besar. Ya. In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, in tajtanibu kaba'ir, dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kamu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga, mudkhalan karima. Wala tatamannau, jangan kalian angan-angan ataupun dengki ma faddalallah, dengan apa yang Allah telah memberikan karunia kebaikan bihi dengannya, ba'dakum ala ba'din, kepada sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Lirijali, bagi laki-laki, nasibun mimmat tasabu, bagian pahala ataupun siksa dari apa yang telah mereka usahakan, lakukan. Walin nisa'i, dan bagi perempuan, nasibun, bagian pahala siksa mimmat tasabna, mimma iktasabna, dari apa yang mereka usahakan lakukan. Was'alullah min fadlihi, was'alullah min fadlihi, dan mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha, sungguhnya Allah kana bikulli syai'in alima, sungguhnya Allah dia terhadap orang dia Maha mengetahui terhadap setiap segala sesuatu. Ya, dalam ayat ini Allah melarang orang beriman agar jangan iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian dari mereka lebih banyak dari sebagian yang lain, karena Allah Maha mengetahui kepada siapa dia karuniakan rezekinya, ya, kepada siapa, ya, yang juga tidak, ya, karena masing-masing manusia mempunyai kesanggupan dalam menerima. Maka rezeki yang turunkan Allah kepada manusia beda-beda, ada yang banyak, ada yang dikit. Allah Maha tahu, yang ada yang sanggup terima banyak, ya, ada yang nggak sanggup, dikasih banyak malah jadi kakean maksiat. Bagi kaum laki-laki, sebagian terhadap mereka yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun yang mereka usahakan, masing-masing laki-laki dan perempuan itu mendapatkan pahala ataupun dosa sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Jika mereka amal baik, balasannya juga baik. Amal buruk, mereka balasannya juga amal buruk, mendapat keburukan pula. Dan setiap hak yang diberikan Allah kepada manusia disesuaikan dengan kewajiban yang harus dia laksanakan. Kewajiban orang laki-laki memberikan mahar, memberikan nafkah, bertanggung jawab atas agama istrinya, karena seburuk-buruk laki-laki pada saat menghadap Allah adalah karena kebodohan istrinya dalam hal agama. Sehingga wanita berkewajiban menjaga dirinya, harta suaminya, serta anak-anaknya. Oleh sebab itu kewajiban seorang suami jauh lebih besar jika dibandingkan kewajiban seorang istri. Maka dari itu Allah Ta'ala memberikan hak kepada laki-laki dengan dilebihkannya memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dibandingkan seorang perempuan. Sikap iri hati ini dilarang Allah karena
Dengan merasa iri kepada seorang berarti ia tidak ridho dengan pemberian Allah kepadanya dan juga tidak ridho atas pemberian Allah kepada orang lain. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita merasa iri. Ya, apabila kita merasa kekurangan, maka mohon kepada Allah bagian dari karunia-Nya. Ya, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, melainkan Dia mengetahui, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali ya kalian iri hati, sebab iri hati menggerogoti kebajikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Ya, kama ta'kulun narul hatab, iyyakum wal hasad. Ya, dengi. Fa innal hasada ya'kulu kama ta'kulun narul hatab. Ya, hasad itu seperti memakan api, seperti api memakan yakul, memakan seperti memakannya api kayu bakar. Rasulullah bersabda, iri hanya dibenarkan dalam dua hal, yaitu iri kepada satu, seorang yang dikaruniai harta, kekayaan kemudian digunakan untuk menegakkan kebenaran. Dua, seorang yang dikaruniai hikmah pengetahuan kemudian ia mengamalkan dengan mengajarkan pada orang lain. Nah, itu hadis Bukhari. Allah, jadi apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik yang diberikan, yang diberi kemampuan, ya, kepada kita. Jadi yang diberikan kepada Allah itu yang terbaik. Ya, 10, 50, 100 itu yang terbaik. Semua sama sesuai dengan diri kita, sesuai dengan kemampuan diri kita. Jadi jangan kita merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena jika kita meminta sesuatu yang lebih dari kemampuan kita, maka kita pasti sombong. Tapi jika kita ini ingin lebih baik di mata Allah, ya, itu baik, ya, bukan iri. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang benar. Ya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Walikullin ja'alna mawaliya, dan dari masing-masing laki-laki dan perempuan ja'alna, kami jadikan mawaliya ahli waris, mimma tarokal walidaini, dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabat dekatnya, waladina aqodat, dan orang-orang yang telah mengikat aimanukum, sumpah-sumpah kalian, fa'atuhum, maka berilah kepada mereka nasibahum, bagian waris mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in syahida, dia maha menyaksikan, syahidan, saksi, maha menyaksikan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya. Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini Allah juga menetapkan bahwasanya bagi tiap-tiap harta, peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, karib, kerabat, Allah menjadikan pewaris-pewarisnya itu bahwasanya peninggalan harta waris dari orang tua, kerabat dekat adalah untuk keluarga terdekat berdasarkan nasab tanpa ada orang lain yang berhak menerimanya kecuali ahli warisnya. Ya. Rasulullah bersabda, berikanlah faraid, bagian-bagian waris kepada yang berhak ataupun pemiliknya, ahlinya. Dan apabila ada yang tersisa, maka bagian itu adalah untuk laki-laki yang lebih dekat nasabnya. Hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Jadi jika sebelum turunnya ayat ini mereka telah bersumpah setia akan saling mewarisi, maka berikanlah kepada orang yang telah bersumpah setia tersebut bagian dari harta warisan. Kemudian apabila sumpah setia itu dilakukan setelah turunnya ayat ini, maka tidak ada lagi kewajiban lagi bagi yang bersumpah setia itu untuk memberikan bagian daripada harta waris tersebut, melainkan sumpah setia itu hanyalah berupa pertolongan, nasihat ataupun pembelaan ataupun wasiat. Dan Allah Ta'ala menyaksikan segala sesuatu yang kita lakukan dan kelak di akhirat akan memperhitungkan seluruh amal yang telah dikerjakan di dunia. Karena sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, muttafaq alaih, Rasulullah bersabda,
Tidak ada iri kecuali terhadap dua orang, yaitu orang yang dianugerahi hikmah oleh Allah, di mana dia menghukumi dengannya dan mengajarkannya kepada manusia. Yang kedua adalah seorang yang dianugerahi harta, lalu harta itu dibelanjakan dalam kebaikan. Ya, hadis riwayat muttafaq alaih. Innallaha kana ala kulli syai'in alima. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki pemimpin ataupun pelindung 'alan nisa, atas kaum perempuan. Bima faddalallah, karena apa yang Allah telah melebihkan kekuatan kekuasaan ba'dhum, sebagian dari mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan karena apa yang mereka wajibkan memberikan nafkah ataupun mahar min amwalihim, dari harta mereka. Fasolihat, maka perempuan-perempuan yang soleh, qanitat, yang taat kepada Allah, ya, dan dari suaminya, hafidhatun, yang menjaga kehormatan diri dari dan harta suaminya, lil ghaibi, pada saat suami tidak ada, bima hafidallah, karena Allah telah menjaga hak-hak para istri. Wallati, dan perempuan-perempuan yang takhafuna, kalian khawatirkan, takutkan, nusyuzahunna, nusyuz, pembangkangan mereka, fa'iduhunna, maka nasihatlah mereka untuk taat dan menghindari maksiat. Wahjuruhunna, jauhilah mereka fil madaji', dalam tempat tidur, pisah ranjang. Wadribuhunna, dan kalau perlu wadribuhunna, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Fa'in ato'nakum, lalu jika mereka mentaati kalian, fala tabghu alaihinna, maka jangan kalian mencari-cari alaihinna, terhadap mereka, sabila, jalan untuk menyakiti. Innallaha, sungguhnya Allah, kana aliyan kabira, dia maha tinggi maha besar. Ya. Aliyan kabira. Wa in khiftum, jika kalian khawatir, takut, syiqaq, terjadi persengketaan, bainihima, antara keduanya, suami istri, fab'atsu hakaman, maka kalian kirimkanlah hakaman, seorang penengah yang adil, hakaman, min ahli, dari keluarganya suami, wa hakaman, dan seorang penengah yang adil, min ahliya, dari keluarga istrinya. In yurida islahan, jika keduanya menghendaki perdamaian, yuwaffiqillahu, Allah akan memberikan taufik bainahuma, antara keduanya, suami istri. Innallaha, sungguhnya Allah, kana aliman khabira, dia maha mengetahui, maha melihat. Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Khabira, melihat. Hasan menjelaskan bahwa suatu ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah atas perlakuan suaminya yang menampar mukanya. Rasulullah bersabda akhirnya, suamimu berhak dikisos, dibalas. Kemudian turunlah kedua ayat ini. Perempuan itu pulang dan tidak jadi menuntut kisos suaminya. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada orang beriman bahwasanya kaum laki-laki itu pemimpin kaum wanita, karena Allah Ta'ala telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Yaitu seorang laki-laki berkewajiban memberikan mahar mas kawin, memberikan nafkah, bertanggung jawab atas agama istrinya. Karena seburuk-buruk orang laki-laki pada saat menghadap Allah itu karena kebodohan istrinya dalam hal agama. Sedangkan wanita berkewajiban menjaga diri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah dan menjaga anak-anaknya. Dikarenakan kewajiban orang laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang wanita, maka Allah memberikan hak kepada laki-laki menjadi seorang pemimpin dan berkewajiban. Seorang wanita adalah memelihara diri dari harta suaminya, karena Allah Ta'ala telah memelihara mereka, yaitu tidak diwajibkan kepada mereka untuk mencari nafkah. Masalah agama, suamilah yang bertanggung jawab pada mereka. Hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin dalam urusan mereka.
Rasulullah juga bersabda, seandainya saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku suruh seorang istri bersujud pada suaminya. Hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah. Seandainya ya, saya boleh menyuruh, kata Nabi. Kemudian bagi wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, yang dimaksud nusyus itu berarti merasa lebih tinggi. Dari wanita yang nusyus itu adalah wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya dan tidak patuh pada suami, berpaling darinya dan membencinya. Apabila tanda-tanda nusyus itu mulai nampak, maka Allah Ta'ala memerintahkan pada suami untuk menasihatinya agar kiranya istri itu patuh pada suami, karena Allah Ta'ala memberikan hak kepada suami atas istrinya itu untuk memberikan nasihat. Dan apabila nasihat tersebut tidak diindahkan oleh si istri, maka Allah memerintahkan kepada suami untuk memisahkan dari tempat tidur, tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ya, kemudian apabila memisahkan tempat tidur pun tidak menjadikan istrinya berubah lebih baik atau tidak jadi lebih baik, yaitu patuh kepada suaminya, maka Allah memerintahkan untuk memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai, ya, menyakitkan. Akan tetapi suami tetap berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian pada mereka. Kemudian apabila istri telah mentaati suaminya, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan untuk menyusahkan istrinya, seperti dengan mengurangi makan istrinya, pakaian, menjauhkan dari tempat tidur, memukulnya. Ya, apabila setelah istrinya patuh kepadanya, dia mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, maka Allah tidak menyukai orang yang berbuat dolim. Karena Allah mengampuni orang yang berbuat dosa lalu bertobat, ya, menambah nikmat orang-orang bersyukur, membimbing hamba-hambanya, ya, dengan ilmunya itu, agar mengetahui kebenaran diturunkan Allah kepada manusia, ya, karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya serta mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah juga bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak mau, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadis Bukhari, Abu Hurairah. Rasul juga bersabda dari Abu Dawud, hadis Abu Dawud, jika kamu khawatir terhadap nusyuz para istri, maka pisahkanlah dia di tempat tidur. Hadis Muslim dari Jabir juga Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian dan kalian mempunyai hak terhadap mereka, yaitu mereka tidak boleh membiarkan seorang pun yang kalian benci untuk masuk ke rumah kalian. Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Akan tetapi mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki, pakaian secara ma'ruf yang baik. Dan jika terdapat pembangkangan dari pihak istri, nusyuz, ya, kemudian terjadi persengketaan di antara suami istri, maka mereka pihak suami menunjuk seorang hakim sebagai pihak penengah atau meneliti kedua suami istri tersebut agar satu tidak mendolimi yang lain. Jika hakim tersebut tidak dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara suami dan istri, maka si hakim akan memanggil seorang hakam yang dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan untuk bermusyawarah, meneliti permasalahan yang terjadi antara suami istri. Dan setelah melihat permasalahan terjadi di antara mereka, hakam-hakam itu dari pihak keluarga itu berhak untuk menganjurkan apakah berdamai ataupun bercerai. Jika permasalahan tersebut tidak mengandung unsur akidah dan penyelewengan dari pihak istri, maka pihak keluarga sebagai hakam harus menganjurkan untuk berdamai. Akan tetapi apabila permasalahan itu terjadi diakibatkan karena pindahnya akidah ataupun murtad, atau terjadi penyelewengan dari pihak istri, maka hakam-hakam haruslah menganjurkan untuk bercerai. Apabila dari permasalahan tersebut tidak menyangkut masalah akidah dan penyelewengan, hendaknya hakam-hakam itu berniat untuk mendamaikan suami istri tersebut. Ya, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami dan istri tersebut, yaitu kefahaman tentang hukum-hukum dan menjadikan mereka sadar atas kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan
sehingga Allah Ta'ala akan menolong mereka untuk tidak melakukan perceraian, karena perbuatan yang dihalalkan Allah dan dimurkai itu adalah perceraian. Rasul juga bersabda, suatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah tolak perceraian. Hadis Abu Dawud. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah juga Maha mengetahui apakah manusia itu bersyukur atas pemberian-pemberiannya ataukah mereka kufur. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala dan lagi Maha mengenal. Ya. Apabila dalam hubungan suami istri ada sengketa, maka suami istri harus mengambil hakam dari pihak laki-laki dan pihak perempuan bertujuan mencari solusi agar rumah tangganya lebih baik ke depannya. Apabila perselisihan bukan karena akidah, sangat ditekankan untuk mengambil keputusan jadi mencari solusi ya. Apabila perselisihan bukan karena akidah, keputusan yang harus dicari ya, mencari. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, dan kalian sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian persekutukan terhadapnya syai'an sesuatu pun, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik, wabidil qurba, dan kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal jari dzil qurba, dan para tetangga dzil qurba yang dekat, wal jaril junubi, dan para tetangga yang jauh, wasahibi, dan teman bil jambi yang sejawat, pasangan yang dekat, teman dekat, wabnis sabil, dan orang yang perjalanan musafir, wama malakat aimanukum, dan hamba saya kalian, innallaha, sungguhnya Allah la yuhibbu man kana, dia tidak menyukai orang-orang yang kana mukhtalan fakhura, sombong yang membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri. Mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhuluna, itu orang-orang yang mereka kikir, wa ya'muruna an-nasa, dan menyuruh manusia orang lain bil bukhli, untuk berbuat kikir, wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma atahumullah, apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari sebagian karunia ilmu dan harta, wa a'tadna lil kafirin, dan kami telah sediakan lil kafirin, bagi orang kafir, adaban muhina, siksaan yang menghinakan. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini tadi yang kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Kardam bin Zaid, yaitu sekutu Ka'ab bin Asyaf, Usamah bin Habib, Nafi' bin Abi Nafi', Bahri bin Amr, Huyai bin Akhtab, dan Rifa'ah bin Zaid bin Sabut. Yang suatu hari datang kepada para sahabat Ansar menasihati mereka, ia berkata, janganlah kalian menafkahkan harta yang kalian miliki, karena kami khawatir kalian akan menjadi fakir. Dan janganlah kalian tergesa-gesa menginfakkan harta kalian, sebab kalian belum mengetahui apa yang akan terjadi kelak. Akhirnya turun ayat, sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuatlah baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba saya yang kamu miliki. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir, yang menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Ya, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan. Jadi dalam ini Allah memerintahkan pada orang beriman agar beribadah kepadanya. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
Dan tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mandorot kecuali hanya Dia. Lalu menjalankan segala yang diperintahkannya, menjauhi segala yang dilarangnya, serta memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Kemudian kita tidak diperbolehkan lalu dilarang menyekutukan Allah dengan suatu apapun selain Dia, yaitu tidak meyakini sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mandorot selain Allah. Dalam hadis Muslim, Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Kemudian beliau bertanya lagi, tahukah engkau apa hak hamba atas Allah? Jika mereka melakukannya, Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau menjawab, yaitu Dia tidak akan mengadab mereka. Ya, jadi hadis ini menyampaikan bahwa orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun tidak akan diadab. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman agar berbuat baik kepada kedua ibu bapak, karena ibu bapak, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kesulitan, menderita, sedangkan bapaknya berusaha payah mencari nafkah untuk kehidupan ibunya dan anak-anaknya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada orang beriman agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Abu Hurairah juga bercerita, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, siapa dari keluargaku yang paling berhak untuk kebaktianku? Jawab Rasul, ibumu. Tanya, kemudian siapa? Jawab ibumu. Kemudian tanya lagi, siapa? Ibumu. Kemudian tanya lagi, siapa? Bapakmu. Jadi yang keempat baru bapakmu. Hadis Muslim. Kemudian dengan karib kerabat, yaitu baik keluarga dari keturunan bapak ataupun keluarga dari ibu, yang dalam hal ini mereka pun juga mungkin pernah berbuat baik kepada kedua orang tua kita ataupun kepada kita. Mereka pernah membantu dengan nasihat, harta benda, tenaga, sehingga Allah Ta'ala menetapkan perintahnya kepada orang beriman setelah berbuat baik kepada ibu bapak agar berbuat baik juga kepada kaum kerabat. Hadis Bukhari Muslim, Maimunah istri Nabi memerdekakan budaknya, kemudian memberitahu kepada Nabi. Maka beliau bersabda kepadanya, andaikan engkau berikan kepada kerabatmu, pamanmu yang miskin, niscaya akan lebih besar pahalamu. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan agar berbuat baik kepada anak yatim, yaitu anak-anak yang belum balik, yang kehilangan orang tuanya, yang menyebabkan mereka kekurangan, karena tidak ada yang mencari nafkah bagi mereka, agar jangan sampai anak yatim itu merasakan kesedihan di atas kesedihan, yaitu kesedihan kehilangan orang tua, ditambah lagi kesedihan karena kekurangan. Oleh sebab itu Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, bersikap lemah lembut. Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang bertanggung jawab mengurus anak yatim, baik dari keluarga sendiri ataupun tidak, maka aku dan dia itu seperti dua ini kelak di surga. Dia memberikan isyarat jari-jari, telunjuk dan jari tengah, artinya dekat sekali. Hadis Muslim, Bukhari Muslim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman agar berbuat baik kepada orang miskin, yaitu orang-orang yang sangat membutuhkan, di mana mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri, sehingga Allah memerintahkan untuk membantu orang miskin, yaitu mencukupi kebutuhannya, menghilangkan kesulitan mereka. Karena andai kata mereka terus-menerus merasakan kebutuhan yang mereka tidak tercukupi, dikhawatirkan keimanan mereka kepada Allah juga akan goyah. Rasulullah juga bersabda dalam hadis Tabrani, bahagiakanlah orang yang satu, rendah hati bukan karena lemah. Dua, merendahkan diri bukan karena suatu permintaan. Tiga, menginfakkan harta yang dapat secara halal. Empat, kasih sayang kepada kaum miskin dan sengsara. Lima, bergaul dengan ahli ilmu dan hikmah.
Ali menuturkan, Rasulullah bersabda, sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada orang muslim yang kaya agar mengeluarkan dari harta mereka sekedar mencukupi kebutuhan golongan fakir di antara mereka. Sehingga orang fakir itu tidak menjadi terpaksa menderita kelaparan dan telanjang karena perilaku pelit orang-orang kaya. Ya, kecuali sungguhnya Allah Ta'ala akan melakukan pemeriksaan ya kepada mereka yang sangat berat, mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih. Hadis Tobroni. Kemudian kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh juga ya, tetangga yang dekat, ya, tetangga yang dengan rumah kita, yaitu 40 rumah di sekeliling tempat tinggal kita. Adapun tetangga yang jauh adalah kenalan kita yang berada di jauh dari tempat tinggal kita. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan agar berbuat baik kepada teman sejawat, yaitu teman dalam urusan muamalah, bisa juga teman dalam kantor, teman dalam muamalah juga. Kemudian kepada Ibnu Sabil, yaitu orang yang mencari ilmu, ataupun musafir yang kehabisan bekal dari perjalanan yang mereka lakukan. Nah, yang terpenting bahwasanya mereka tidak melakukan perjalanan untuk kemaksiatan. Rasul bersabda, janganlah seorang kenyang tanpa memperhatikan tetangganya. Hadis Ahmad dari Umar bin Khattab. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tetangga. Mana di antaranya yang paling berhak aku beri hadiah? Beliau menjawab, orang yang pintunya lebih dekat denganmu. Ya, hadis Bukhari dari Siti Aisyah. Kemudian yang terakhir adalah hamba kepada hamba-hamba saya, yaitu orang yang lemah, yang berada dalam pemeliharaan kita. Kondisi sekarang ini hamba saya sudah tidak ada. Ya, kan tetapi yang lazim terjadi pada masa sekarang adalah pembantu rumah tangga. Ya, berdosalah orang yang beriman apabila tidak memberikan makan kepada orang yang di bawah pemeliharaannya ataupun tanggungannya. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan apabila mereka diberi nikmat, mereka tidak bersyukur kepada Allah, melainkan mereka membanggakan diri atas pemberian Allah Ta'ala yang mereka merasa sombong kepada manusia lain. Ya. Yaitu orang yang kikir. Ya, jadi alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlihi, mereka menyembunyikan apa yang mereka yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Wa a'tadna lil kafirin, dan telah kami sediakan bagi orang kafir adzaban muhina, yaitu adab yang menghinakan. Jadi Allah melarang juga orang yang beriman yang perlu kikir, ya, karena bagi orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, ya, itu maksudnya apa? Orang yang kikir yaitu orang yang tidak mau menafkahkan harta sesuai dengan perintah Allah berupa yang zakat, sedekah, infak, ya, serta menyuruh orang agar berbuat sama terhadap yang dia lakukan dan tidak menampakkan di muka orang banyak seolah-olah dia dalam keadaan kekurangan. Ya, yaitu menyembunyikan apa yang dikarenakan Allah kepada mereka, sehingga orang-orang tidak berpikir bahwa dia adalah orang yang berharta, ya, sehingga di mata manusia dia bukanlah orang yang buruk karena tidak mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, bagi mereka, ya, Allah menjanjikan siksa yang menghinakan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, diakibatkan karena kekafiran mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Begitu juga orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya, pamer. Mereka mengeluarkan hartanya dengan tujuan hanyalah untuk kebanggaan, ya, dan mengharapkan pujian orang lain, dan tidak bermaksud untuk mencari ridho Allah. Ya, dideleng selawase murid.